Sekarang kita lanjut install Laragon dan Beaver. Di dalam Laragon itu ada MySQL ya. Jadi ketika teman-teman install Laragon, nanti MySQL juga ikut keinstall. Teman-teman bisa kunjungin websitenya yaitu laragon.organization atau laragon.org. Nanti semua linknya aku taruh di description deh. Teman-teman tinggal klik aja. Untuk Laragon, teman-teman bisa download yang versi fullnya. Hanya 173 MB, teman-teman bisa langsung download. Ini Debiver juga aku udah download sih. Untuk Debivernya, teman-teman juga bisa langsung ke websitenya yaitu debiver.io. Ya, sebagian orang ada yang menyebutnya Debiver, ada juga yang Debiver atau terserah lah. Pokoknya yang ini. Teman-teman bisa download yang Windows Installer, tinggal diklik aja, nanti downloadnya langsung jalan lagi. Tapi karena udah di download, aku cancel ya. Oke, oh, udah aku asumsikan teman-teman sudah download semua ya. Jadi di sini ada Debiver, Setup, dan Laragon WAM. Pertama kita install Laragonnya dulu deh. Jadi double klik dua kali aja, kemudian pilih bahasa, klik OK. Sini teman-teman mau install di mana, terserah mau di scene, di D, atau di folder mana. Aku install default aja lah, aku taruh di C langsung, terus langsung ke Laragon. Dan di sini bisa dicentang aja semuanya, kecuali yang ini. Run Laragon when Windows Start, jadi ketika komputer nyalakan, Laragon nggak langsung jalan ya. Ya terkecuali teman-teman mau langsung jalanin Laragonnya, ketika komputer nyalakan ya nggak masalah sih. Kemudian klik next aja, kemudian klik install. Oke, sambil nunggu setup Laragon selesai, kita bisa lanjut lagi ke install Debiver-nya. Jadi bahasa seperti biasa, klik next. Ya, ini kalau mau dibaca silakan, kalau enggak ya sudah langsung I agree aja. Untuk install Debiver Community, biasanya aku pakainya yang for me, current user toh. Nggak, jadi semua user nggak perlu diinstalin sih. Tapi kalau mau install buat semua user ya nggak masalah. Klik next. Di sini yang diinstal cukup Debiver Community sama include Java-nya aja. Bisa setting nggak perlu, dan associate.sql file itu juga nggak perlu. Oh, ini Laragonnya selesai. Oke, bisa di finish Laragonnya, nggak usah di-run dulu. Kita beresin install Debiver dulu. Klik next. Di sini teman-teman terserah mau install di mana. Aku install di C aja supaya mudah nanti di searchingnya sama Windows Search. Tunggu selesai. Kalau mau kelihatan kayak hacker, bisa di show detail. Hacker dan. Oke, finish. Sekarang karena Laragon dan DBF-nya sudah diinstal, kita bisa ke sini. Yang pertama kita buka itu Laragonnya dulu, supaya nggak bingung. Oke, ini tampilan Laragon kurang lebih seperti ini. Hmm, yang pertama teman-teman bisa buka preference ini atau setting, kemudian di service and ports. Karena kita hanya akan menggunakan MySQL, jadi Apache-nya boleh nggak perlu dicentang, dimatikan saja. Di sini bisa ubah port MySQL-nya, kalau mau diubah silakan. Kalau nggak mau diubah ya sudah, biarkan 3306 aja. Kalau sudah selesai bisa di close. Dia ada notifikasi dokumen root Selaragon W. Kemudian start all. Nah, kalau tidak ada masalah, MySQL-nya akan tetap berjalan seperti ini. Dan nggak ada tulisan error atau peringatan merah-merah lah. Pokoknya kalau error biasanya sih karena portnya bentrok sama aplikasi lainnya. Kalau portnya bentrok bisa diganti aja portnya. Sekarang MySQL udah jalan nih. Kita buka dbehavior-nya. Dbehavior-nya kita buka. Bisa ditunggu dulu. Nah, tampilan awal dbehavior kurang lebih begini ya. Hanya kosong dan ada tip of the day setiap kali dibuka. Ini bisa ditutup. Show tips on startup. Kalau misalkan nggak mau lihat tip dari dbehavior. Kemudian di sini hmm, ada database navigator, ada project general. Kita akan lebih fokus ke database navigator ya. Aku nggak akan jelasin secara sepenuhnya Debiver di sini, tapi yang jelas Debiver ini akan kita pakai untuk mengirimkan perintah SQL atau buat browsing database MySQL juga bisa. Yang paling pertama, karena database navigator ini penting, seandainya teman-teman nggak sengaja ke close, teman-teman mau munculin lagi, di sini ada pilihan menu Windows, kemudian ada database navigator, diklik aja, nanti muncul lagi. Oke, sekarang Debiver sudah jalan, MySQL sudah jalan, Laragon juga sudah jalan. Yang pertama kali kita lakukan adalah buat database. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian MySQL.
kemudian create database. Database-nya misalnya yang pertama itu untuk latihan aja lah ya. Kita tulis saja latihan MySQL atau apalah terserah teman-teman. Kemudian di oke saja. Oh ya, kita menggunakan snack case ya. Jadi latihan underscore MySQL. Kemudian diklik oke. Oke, nanti ada selalu ada notifikasi dari Aragon kalau misalnya kita melakukan sesuatu dari Aragon. Seandainya error juga, seingatku error lognya keluar di sini sih. Sekarang database sudah kebuat, kita tinggal connect ke database-nya. Pastikan MySQL-nya sudah berjalan ya, seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa klik ini, New Database Connection di Dbeaver-nya. Di sini teman-teman bakal disuruh untuk memilih driver database mana yang mau teman-teman pakai. Karena kita di sini mau pakai MySQL, jadi kita pilih MySQL. Di sini ada banyak ya. Teman-teman bisa cek atau teman-teman barangkali mikir, oh ternyata bisa browsing database ini pakai Dbeaver biar lebih tahu Dbeaver itu bisanya apa aja. Teman-teman bisa cari-cari selain MySQL di sini ya. Tapi karena kita pakai MySQL, sekarang kita akan pilih MySQL. Next. Nah, mungkin setelah next tadi, mungkin teman-teman disuruh install dulu ya driver MySQL ya. Jadi kalau misalkan teman disuruh install eh, driver dulu, ya sudah diinstal aja. Klik next next aja, nanti tinggal finish aja. Nggak ada yang perlu diubah settingannya, default aja nggak apa-apa. Karena punya aku udah diinstal, jadinya nggak ditawarin install lagi. Tapi yang pasti setelah nanti diinstal, seharusnya muncul pop-up connect ke database ini. Oke, yang pertama yang perhatikan adalah server host. Pastikan server hostnya ke localhost dan portnya 3306. Portnya harus sama seperti port yang dipasang di Laragon. Kalau Laragon 3306, di sini juga harus 3306 supaya dia bisa connect ke server MySQL yang dijalankan di Laragon. Untuk username, defaultnya dari MySQL ketika pertama kali diinstal, pasti username-nya adalah root dan passwordnya kosongan. Ya passwordnya 0, kosong gitu. Seandainya teman-teman mungkin pernah otak-atik MySQL terus lupa passwordnya apa, atau teman-teman pernah setting password rootnya apa, teman-teman bisa klik kanan di Laragonnya ke MySQL. Di sini ada reset and generate random password for root. Nanti dia akan membuat password root yang baru. Atau teman-teman bisa buka my.ininya. Di sini ada password. Di sini bisa dikomen aja passwordnya, dikasih pagar di sini. Karena sepengetahuanku kalau di sini dipagar passwordnya atau dijadiin catatan passwordnya, dia by default akan kembali passwordnya menjadi kosongan. Bisa ditutup. Oke, untuk database tadi kita udah buat ya, yaitu latihan MySQL. Passwordnya bisa dikosongkan, save password lokalnya boleh dicentang. Kita tes connection langsung. Oke, connected ya. Bisa di close, bisa di finish. Nah, di sini nanti akan muncul nama database kita. Dari informasi aja ya. Ini kita bisa edit koneksinya. Kalau teman-teman mau ubah, misalkan aku ganti nama database atau ganti port, teman-teman bisa klik kanan, kemudian edit connection. Nanti tinggal ganti aja server host sama portnya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa ganti nama koneksinya nih. Tapi aku lupa cara nama gantinya gimana. Shortcutnya F2. Nah, jadi teman-teman bisa ganti nama koneksinya. Misalkan teman-teman punya project banyak nih, terus MySQL semua koneksinya. Pastikan itu bakal repot ya. Jadi kita bisa namain nih koneksinya apa nih. Misalkan koneksinya aku namain latihan MySQL. Untuk connection bebas ya, nggak perlu snake case, nggak perlu camel case apa segala macam, karena dia jatuhnya hanya untuk penanda aja. Nggak ada hubungannya sama database sama sekali. Latihan MySQL eh edisi dulu sakti deh. Oke. Teman-teman di sini ada panah, teman-teman bisa klik. Nah, kalau checklist itu berarti database berhasil terkoneksi. Kalau misalkan nggak kecentang, berarti ada masalah ketika koneksi ke database-nya. Klik database-nya, di sini teman-teman bisa lihat database yang udah kita buat. Ada database latihan MySQL. Klik 2 kali, nanti akan masuk ke properties-nya. Di sini ada daftar table di dalam database. Kalau udah sampai sini, itu berarti koneksinya sudah aman dan MySQL sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan kita sudah menggunakan Dbeaver sebagaimana mestinya. Lanjut, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan pemerintah dasar MySQL, ada DDL, DML, constraint. Itu akan dijelaskan di video selanjutnya.